Nabi, bahwa para nabi itu satu, tabligh, wajib menyampaikan, para rasul ya. Dua, harus amanah, tidak boleh berkhianat. Tiga, harus sidik, jujur, tidak boleh berbohong. Empat, harus fatonah, cerdas, tidak boleh nabi itu BODOH, tidak boleh. Kemudian setelah mengetahui ilmu kalam, baru dia belajar ilmu fikih. Tentang apa? Tentang fikih toharoh, tentang bersuci contohnya. Seperti di dalam kitab Fathul Qorib, di halaman pertama, Kitabu Ahkami Toharoti wal Kitabu Logotan Masdarun bimakna dhammi wal jam'i wastilahan ismul jinsi minal ahkami amal babu fasmul linau intahta mimma tahta dakhala dzalikal jinsi. Terus wa toharotu bi fathi ta'i lugatan an-nadhafatu. Nah, terus seperti itu. Jadi setelah fikih, bersuci bisa, kemudian sholat bisa, wudhu faham dan lain sebagainya, baru nanti dia mempraktekkan itu dan belajar ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Ilmu yu'rafu bihi tazkiyatun nafas, ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa membersihkan hati, tidak mudah mengumbar aib orang, tidak mudah menjelekan orang, tidak mudah berbuat zalim kepada orang dan lain sebagainya. Seperti itu saudara. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Memang buat dengar ya John, John, gitulah Ustadz kami yang ngejelasinnya sangat jelas, kompleks. Jadi jelas loh. Kalau Ustadz Wafi, pendeta ada nggak gitu? Begini Ibu Rahma. Makanya Ibu Rahma itu lebih bagus belajar dulu tentang Islam. Jangan ngebacot, ya nggak baik. Loh, ini contohnya Ustadz Najwa Media, dia tidak mau berdebat. Ya, dia ada ilmu, dia mondok. Dia tidak mau buka-buka komal itu untuk berdebat. Dia membuka tanya jawab seputar Al-Quran. Lah sampean ini naik ke atas ini yang membahas kitab orang lain. Nah itu kesalahan sampean. Jadi harus belajar ini sama Ustadz Wafi. Oke? Ah, karena Ustadz Wafi tadi memberi kesempatan. Nah itu ngaji loh, ke Ustadz Yusuf PI, ngaji Quran. Makanya aku bilang, masih bertanya dia sama kau Bro Wafi, kan berarti orang ini ketahuan ilmunya jauh di bawah kamu. Tetapi soal lu tiap hari dia ngomong, jangan kau usah jadi kompor, John. bahasin kita orang lain sedikit jadi dibilang kompor di bawah. Gimana sih John? Sekarang gini, aku mau bertanya kepada Ustadz Najwa Media, teman kualitas. Berarti kapan-kapan Bunda Rahma kalau ngaji atau apa harus laporan ke John dulu gitu. Dengar, begini bro. Ada di dalam Al-Quran 3 surat tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang Arab untuk membuat yang setara dengan Al-Quran. Betul? Coba baca ayatnya John. Baca ayatnya. Contohnya John. surat Al-Baqarah 23. Betul? Dibaca John, dibaca John. Jadi dikatakan di sini, dan jika kamu meragukan, wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Nah, ini tantangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sudah terjawab bro oleh orang Arab. Betul? Sudah terjawab apa jawabannya? Ternyata orang Arab membuat suara siapa ya Ustadz Arif ya? Suara Arab. Ustadz Arif. Ustadz Arif ingat dulu ya. Oke, lanjut. Ternyata orang Arab berhasil membuat yang setara dengan Al-Quran. Surat yang sama seperti Al-Quran. Dan tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijawab oleh orang musyrik dan oleh orang Arab. Makanya ya hadis adalah kitab yang sama, surat yang sama seperti Al-Quran yang menjadi keyakinan daripada bukankah kalian ini beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada hadis? Beda, hadis sama Al-Quran beda Mas John. Bedanya di mana? Sedangkan kalian mengimani dua-duanya. Mengimani bukan berarti Yang sama. lainnya, Kita beriman kepada beriman kepada para malaikat. Beda Mas John. Ustadz mohon maaf. Sekarang yang semisal dengan Al-Quran, diam dulu kalian. Yang lain mute ya, mohon maaf yang lain mute. Biar Ustadz Wafi aja.
Ya, ini orang yang mondok yang bisa jawab, yang enggak mondok. Itu nggak pantun tahu John, apa-apa. bukan ayat Nah Al-Quran itu itu. jangan kalau diam, ngerendahin diam. kami mondok itu mondok tapi nggak usah ngomong-ngomong mondok gitu loh. Udah, cukup Ustadz Naja Media aja yang punya Itu lebih ke pantun, punya John. kemampuan di sini. Hatuha Didengar. Ustaz Wahid versus John ini. Yang lain Jadi begini, Ustaz begini. di mute dulu. Noise. Jadi kalau ada kemampuan daripada orang Arab dan orang-orang musyrik itu yang membuat ayat-ayat yang seperti Al-Quran, maka ditantang oleh Allah, coba kalian buat yang seperti Al-Quran. Kitab yang seperti Al-Quran, ayat yang seperti Al-Quran, perkataan yang seperti Al-Quran. Nah, itu kan terjawabkan bro. Mereka mempercayai kitab atau ayat di luar Al-Quran, yaitu hadis. Hadis itu bukan kitab, Mas John. Iya, ayat. Hadis itu merupakan perkataan. Ayat. Surat. Definisi hadis itu apa sih, Mas John? Saya tidak bahas tentang definisi hadis, bro. Yang dikatakan enggak, sini kita tahu definisinya biar tantangan tidak salah paham Allah, tantangan Allah ini. Jika kamu meragukan Al-Quran, maksudnya ayat-ayat yang di dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Allah, yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, berarti kan ini perkataan Allah. Nah, lalu ada seorang orang membuat perkataan mereka sendiri berdasarkan dari perkataan Nabi Muhammad sanadnya. Sedangkan Apa sih? Al-Quran ini kan sanadnya dari Allah, betul? Al-Quran kok sanadnya gimana sih, Mas John ini? Sanad Dari itu mana apa, Mas John? dari Sanad mana itu apa sih? dari mana Muhammad tahu tentang Al-Quran? Saya tanya dulu, sanad itu apa, Mas John? Ya, sanad berarti kronologis turunnya sebuah ayat itu dari siapa ke siapa. Salah. Bukankah begitu? Bukan, sanad bukan itu, bukan. Oh, sanad bukan itu. Bukan. Jadi yang memberikan ayat kepada Muhammad itu berasal dari mana? Ya dari Allah melalui Dari malaikat Allah. Jibril. Oke, hadis itu perkataan dari siapa? Rasulullah. Berdapat dari mana Rasulullah? Loh, kok dapat dari mana sih? Hadis itu perkataan pribadi Rasulullah, Bang John. Yang nggak ada Dengar ya kaitannya teman-teman dengan ya. Al-Quran. Jangan kalian mengatakan, ada yang mengatakan begini bro. Hadis itu katanya perkataan Allah juga yang disampaikan kepada Muhammad. Nah, Kata sedangkan siapa? saya ngotot, saya bilang hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran itu perkataan Allah. Nah, di sini umat muslim mempercayai dua perkataan, yaitu perkataan Allah di dalam Al-Quran dan perkataan Muhammad di dalam hadis. Betul? Ya, anggaplah ya dulu. Terus Betul. intinya apa intinya? Jadi artinya tantangan Allah untuk membuat surat-surat atau ayat-ayat seperti yang dia katakan di dalam Al-Quran itu bisa dijawab oleh Muhammad dengan membuat hadis, betul? Nah itu nggak betul itu. Apa sih maksudnya Mas John ini? Hadis itu apa sih Mas John? Definisinya Mas John? Silakan Anda jelaskan, saya mau dengarkan. Oke, saya jelaskan ya. Begini Mas John. Al-Quran apa, hadis apa? Al-Quran apa, hadis apa? Gitu ya. Ya. Gini Mas John. Jadi kita berawal dari awal dulu ya, sunnah dulu. Sunnah Nabi. Saya bawa bukunya langsung ya, biar dikira nanti saya asumsi nanti. Nih, saya bawa referensi Mas John. Ini khusus untuk Mas John ini, yang saya hormati. Ini Mas John ya. Bentar. Jadi biar Mas John ini lama-kelamaan bukan tambah pinter. Nah, ini. Loh, kok nge-lag ini ya? Nge-lag nggak teman-teman? Lancar Ustaz, lancar. Ya, lanjut. Di saya nge-lag banget ini loh. Kok bisa ya? Di sini lancar Ustaz. Lanjut aja Ustaz. Waduh. Tar. Jelas dulu. Bentar, saya ganti pakai wifi dulu. Saya pakai paketan soalnya biasanya biar gak nge-lag.
Ini lancar ya, saya ngomong ini lancar ya. Waduh. Lancar Ustaz. Langsung gaskan. Nge-lag. Reset dulu handphone ya, biasanya gitu. Ayo Bunda Rama. Nah, ini sebentar kamu ditanya jangan kabur ya. Bukan dulu ya, beberapa ada 1 bulan 2 bulan ya. Si Jody ini apa ya? Pernah aku tanya, kok Tuhanmu itu suci? Kalau suci kenapa dia lahir lewat mulut rahim? Tahu nggak mulut rahim kalau manusia dilahirkan tuh keluar bersama najis, kotoran, ketuban, darah. Dia bilang apa? Ya Maria itu disesar. Wah kampret John, katanya Maria disesar. Coba tengok itu. Ya John ya. Kamu itu Pertanyaanmu itu coba tunjukkan di mana ayatnya dia keluar dari mulut rahim. Saya bilang kan sama kamu, kau tunjukkan dulu biar Lu kan, dijawab. kalau orang melahirkan lewat apa kak? Ada orang melahirkan lewat mulut? Mamahmu melahirkan lewat mulut? Lo anak saya dari perut lo. Ya iya kan dulu masih ada, dulu ada sudah Loh, saya makanya aku bilang, kau tanya, kan yang apakah dibahas ada tuh, cara yang orang dibahas. lain keluar selain dari mulut rahim? Saya jawab ada dari Ya, perut. dulu Kenapa nggak sesar? ada, dulu nggak ada, belum ada sesar Makanya dulu. aku bilang RCS kau itu rendah. Makanya nggak usah kau berdebat dengan aku. Kalau kau bisa tunjukkan gini. dalilnya, baru. Ada datanya. Ah, itu silakan sudah ada. Ada ya mana ya, datanya ada. dia keluar Ya, dari situ. Kau Mana akan ayatnya? kau akan melahirkan Iya. seorang anak laki-laki, ya. Melahirkan itu kan bisa dari sesar, bisa Ya kan dari nggak ada bawah. dulu. nggak ada dulu sesar, belum ada. Loh, dari mana orang bisa melahirkan kalau enggak dari pengetahuan dari Tuhan? Lu kok dari Tuhan? Sudah Bunda Rama. Memang geblek Silakan. kamu itu. Nanti Makanya diterus kamu itu jangan lanjut ngebaca. lanjut Ustaz Wafi. Udah John. John, ini langsung ya. Udah Ya. dijawab dulu Ustaz Wafi. Lanjut lanjut. Saya kan hanya naik ke sini Ya, karena wes. dengar. Udahlah, perempuan, Karena John, Naja nggak usah. tadi punya tantangan, silakan bertanya tentang Al-Qur'an. Makanya saya naik dan Ya, bertanya wes. 3 pertanyaan saja nanti. Wes, Silakan John. monggo Bro. Udah John, udah silakan Ustaz. Oke, jadi di sini ya, fa'ulamaul hadis, adapun para ulama hadis yu'arrifunaha, memberikan definisi mengenai sunnah Rasulullah adalah bi annaha kullu ma udifa ilan nabi, setiap sesuatu yang dikaitkan kepada nabi, ya, tila au ila sahabi au ila man dunahu qaulan au fi'lan au takriron au sifatan. Jadi setiap sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik ucapan, pengakuan atau sifat. Fa ulama usul fikhi yu'arrifunaha bi annaha, sunnah itu adalah menurut ulama usul fikih kullu ma sadara anin nabi, setiap sesuatu yang ada pada diri nabi, ghairal Qur'anil Karim, selain Al-Qur'an. Ini ya, min qaulin, dari ucapan. Nah, ucapan ini namanya hadis. Kalau ucapan namanya hadis. Tapi yang ghairul Qur'anil Karim, selain Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Qur'an hadis Nabi itu. Beda. Perbedaannya apa saja antara Al-Qur'an dengan hadis? Banyak sekali. Satu, kalau hadis tidak wajib suci, kalau Qur'an wajib suci. Kemudian kalau hadis itu tidak ada i'jaz. Kalau Al-Quran mengandung i'jaz, melemahkan kepada musuh, mu'jizat. Kalau Al-Quran wajib mutawatir. Kalau hadis tidak, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang maudhu, begitu. Beda Mas John. Ini suara saya enak ya? Lanjut Ustaz bagus. Lanjut. Ya, lanjut Mas John. Paham nggak Mas John? Ya, saya kan sudah mengatakan Al-Quran dan hadis itu beda.
Karena setahu saya hadis itu adalah perkataan Muhammad sendiri, pernyataan pribadi daripada Muhammad Tadi sendiri. kamu gak bilang gitu, Mas John. Bukan, ini saya mau menjelaskan 1,0 kawan ini, kemudian yang di atas ini yang kemarin ngeyel bilang hadis itu adalah perkataan Allah bersumber dari perkataan Muhammad yang bersumber dari Allah, kata mereka. Ini yang di atas ini mengatakan seperti itu tentang hadis. Saya katakan hadis itu adalah perkataan pribadi Muhammad tentang apa yang dia katakan, tentang apa yang dia rasakan, tentang sifat apa yang dia perbuat, ya. Seperti yang dijelaskan Bro Naja Media barusan. Jadi jelas hadis Bukan, itu kalau yang adalah, diperbuat bukan hadis Mas John, itu sunnah fi'li namanya. iya, hadis ini adalah Bukan. pernyataan daripada, dengar dulu, hadis ini adalah pernyataan pribadi daripada Nabi Muhammad, betul? Iya, perkataan. Kalau Oke, pekerjaan oke. kamu tadi yang dirasakan itu bukan. Kalau pekerjaan itu sunnah fi'li namanya, sudah lain. Ya, jadi perkataan hadis adalah perkataan Nabi Muhammad. Berarti orang Muslim itu mempercayai dua perkataan, betul? Iya, terus Ya, artinya Anda sudah mempersekutukan bahwa ada tandingan dari Al-Quran yaitu hadis. Karena kalian wajib mempercayai hadis, betul? apa sih? Mana dibandingkan dengan Apa sih? tandingan sih Mas John? Sekarang Kaitannya apa? sekarang kalian kiblatnya Al-Quran atau hadis? Lah, Al-Quran dan hadis Mas John. Nah, berarti kalian telah menyekutukan firman Allah dengan firman Muhammad, betul? Kok menyekutukan? Loh, kalian udah percaya dua sekarang. Kalian tidak saja percaya kepada perkataan Allah, tetapi kalian juga percaya kepada perkataan Muhammad, betul? Loh, apa sih Mas John ini? Gini loh Mas John. Posisi Begini, hadis brother, itu apa? saya jelaskan Itu sekali lagi. Anda Saya pahami jelaskan dulu. sekali lagi. Saya jelaskan sekali lagi. Jika Anda tidak menyekutukan perkataan Tuhan, berarti Anda harus berpedoman kepada satu perkataan, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perkataan manusia, perkataan rasul atau perkataan siapapun itu tidak akan bisa diyakini sebagai perkataan dari Allah. Karena intinya orang beriman itu karena perkataan dari Allah. Nah, ketika ada perkataan yang dari ayat seorang Al-Quran itu- manusia, apakah itu layak untuk dipercaya? Terus Al-Quran itu harus Allah sendiri yang menyampaikan tanpa Nabi Muhammad berarti ya? Bukan, kau bilang tadi hadis itu perkataan pribadinya, betul? Oke lah, seumpama gini Mas John, kan logikanya Mas John begini. Kalau kita mengimani dua, Al-Quran dan hadis, berarti kita sudah Menyekutukan. ada dua perbandingan dari Al-Quran. Sekarang saya tanya begini, posisi hadis itu kan menjelaskan Al-Quran Mas John, bukan Al-Quran itu sendiri. Dan tidak sebanding dengan Al-Quran. Kalau tanpa ada Nabi Muhammad, siapa berarti yang mau menjelaskan Al-Quran Mas John? Loh, sekarang begini bro, intinya begini. Al-Quran itu adalah firman Allah, kita setuju itu, oke. Al-Quran adalah firman Allah, berarti kita tidak boleh menyekutukan firman Allah dengan perkataan siapapun, setuju nggak kamu? Terus siapa yang menyampaikan nanti kalau nggak ada Nabi Muhammad itu? Loh kan Nabi Muhammad itu kan menerima Al-Quran. Ya, terus disampaikan kan ke umat manusia kan? Iya, nah kemudian Nah, itu perkataan terus yang dikatakan Allah. Nabi itu penjelasannya kan hadis namanya Mas John. Iya, perkataan. Lah kau bilang tadi hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad, betul? Kita bagaimana bisa paham ayat Al-Quran Mas John kalau nggak diterangkan oleh gurunya kan Nabi Muhammad sekarang ini. Loh, hadis itu berisi perkataan Muhammad, betul? Iya Mas John. Nah, sekarang begini brother. Jika memang Al-Quran perkataan Allah dan hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad, yang mana yang Anda percaya sekarang ini? Perkataan Allah yang disampaikan kepada Muhammad atau perkataan Muhammad yang disampaikan kepada temannya? Loh, gimana sih? Kalau tanpa Nabi Muhammad siapa yang menjelaskan Al-Quran Mas John? Ustaz, atiullaha wa atiur rasul itu. Sekarang Ya begini. intinya ke sana juga Bunda. Sekarang Oke. begini, Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang disampaikan kepada Muhammad dan itu kalian imani, betul? Betul. Nah, sekarang ada lagi seperti Al-Quran yang sama persis seperti Al-Quran, yaitu perkataan Muhammad. Apanya Yang persis sama disampaikan Al-Quran? Nggak kepada- persis lah, tidak sama lah. Gimana sih? Kenapa?
Jelasin Ya dulu. nggak sama lah, Bukan Jon. hadis. Ya, saya bilang persis, tetapi tidak sama karena Al-Qur'an dan hadis ini kan adalah perkataan Muhammad menjelaskan tentang apa yang dia pahami tentang Al-Qur'an. Artinya tidak ada yang di dalam Al-Qur'an kemudian dia terapkan di dalam hadis, kemudian hadis ini kalian imani karena ini adalah perkataan Muhammad. Berarti kalian sudah dulu mempercayai dijelasin, diam dijelasin. Ngerocos terus. Coba pintar apa enggak? Jelasin giring, Ini urusan saya dengan Ustaz Naja. Ini urusan saya Ini dengan Mas Jon Ustaz ya, Naja. saya terangkan ya. Al-Quran itu kan begini. Al-Quran kan bilang begini Mas Jon. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad mengenai Al-Quran, Ya, maka betul. fa'tu bisuratin au mim mithlih atau sepadan dengan satu surat. Kan begitu kan? Betul. Lalu panggil penolong-penolong kamu selain Allah kalau kamu memang merasa benar. Nah, Al-Quran ini satu Mas Jon, syarat Al-Quran yang harus sebanding dengan Al-Quran itu syaratnya satu, wajib mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu Neng Fatin di mute dulu ya, itu rame itu Neng. Nah, satu Mas Jon, syaratnya Al-Quran wajib mutawatir. Mutawatir itu ramai diketahui dan pasti sahih. Sedangkan hadis tidak Mas Jon. Hadis itu ada yang do'if, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang ahad, ada yang mutawatir, ada yang mu'dhal, mu'allak, munqati, dan lain sebagainya. Itu. Jadi buatlah seperti Al-Quran kata Allah. Kalau memang kamu merasa benar, buatlah yang mutawatir semuanya. Buatlah yang mengandung i'jaz, mengandung mukjizat. Buatlah seperti itu. Nah, Nabi, perkataan Nabi itu tidak mengandung i'jaz, tidak mengandung mukjizat. Kemudian perkataan Nabi itu yang sampai kepada kita ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang sahih, ada yang mu'dhal, mu'allaq, mursal, munqati, aziz, ahad dan lain sebagainya. Jadi gak sama Mas Jon. Buatlah seperti Al-Qur'an gitu. Ya. Buatlah seperti Al-Quran. Yang pertama harus mutawatir. Yang kedua mengandung mukjizat. Yang ketiga membacanya dianggap beribadah. Yang seperti itu yang harus dibuat kata Allah. Nah sedangkan perkataan Nabi yang sampai kepada kita itu ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang mursal, munqati, mu'allaq, aziz, mu'dhal. Wah banyak sekali. Gak sama kan? Gak sama. Buatlah yang seperti itu kata Allah. Yang mutawatir. Yang kalau apa namanya itu yang dibaca itu dianggap beribadah. Kemudian mengandung mukjizat, kemudian sastra Arabnya seperti itu. Buatlah seperti itu kata Allah. Bisa enggak? Gitu Mas Jon. Coba Bisa, jawab, bisa. Mas Jon. Jadi bisa. Bisa. Karena Ayo begini, coba brother. coba Ya. buktikan siapa yang bisa mutawatir, mengandung mukjizat, siapa yang bisa? Ya, jadi Muhammad itu membuat hadis supaya umat muslim melakukan sholat 5 waktu, betul? Membuat hadis. Nabi Muhammad itu perkataannya sudah hadis, bukan membuat hadis. Gimana sih Mas Jon? Iya. Muhammad itu membuat perkataan supaya kalian melakukan sholat 5 waktu, betul? Lah kan perintahnya ada di Al-Qur'an Mas Jon. Di mana Al-Quran mengatakan kalian melakukan sholat 5 waktu? Astagfirullah Mas Jon. Ini Coba tunjukkan Gimana, di mana Mas dalilnya bahwa ada perintah yang diturunkan kepada Muhammad untuk melakukan sholat 5 waktu. Di mana bro ayatnya? Mas Jon, ini saya bukakan surah Ar-Rum, Mas Jon. Coba buka surah Ar-Rum. Itu Biar ada kita itu lihat. sebentar. 5 waktunya di mana? Saya agak lupa anunya ini, apa ayatnya ini. Ada di Ar-Rum itu 5 waktu. Gimana sih Mas Jon ini? Pak, bacakan ayatnya. Gimana biar aku baca? Ar-Rum ayat kalau nggak salah Arabnya ya, ayat Jon. 18 ya. Al-Rum ayat. Nah, ayat 18, 19. Nih, saya buka ya di tafsirnya langsung ya. Saya buka tafsirnya langsung. Bentar. Surah Ar-Rum. Mas Jon ini malah kemana-mana ini. Wah, kita kan harus berdasarkan data, bro. Bentar, ini saya buka datanya Mas Jon. Surah Ar-Rum ayat 18, 19 Mas Jon. Ayat 17, 18.
Mas John, gimana sih? Nanya dari sholat 5 waktu malah tahun 2023. Dari dulu kemana Mas John? Ya, karena setahu saya sholat 5 waktu itu perintah dari Nabi Muhammadmu. Ya, setahu Mas John. Sekarang saya kasih tahu Mas John ya. Surah Ar-Rum. Tar. Saya buka di tafsirnya dulu. Surah Ar-Rum ini ayat berapa? Mana yang mengatakan 5 waktu di Ar-Rum sana? 95. John, Mas John, tar 95 ya. Ya. 95. Nih, semoga nggak nge-lag lagi. Udah ganti ya, bukan Al-Rum lagi. Udah ganti ayatnya. Tar, ini, tar. Pelan-pelan aja Pak Supir, pelan-pelan. Ini ya, saya pakai kitab tafsir yang kecil Mas John ya, ada usah yang besar-besar nih. Tafsirul Qur'anil Azim lil Imamaini Al-Jalalaini. Karya jangan Syekh dulu Al-Allamah Jalaluddin Al-Mahalli main dan tafsir. Imam As-Suyuti. Ntar Bro, ini bro kita lihat Ali, ayatnya. Bro Ali, jangan main tafsir dulu. Saya minta dalil utama. Tunggu dulu, dari dalam dengerin dulu Al-Quran. kamu. Mute dulu. Ustaz Ali itu, Ustaz Wafi, gimana Ustaz Ali lu? Ya, silakan. Ini ya. Fasubhanallah maha suci Allah ay sabbihullah. Maksudnya sucikanlah Allah bimakna sallu. Maksudnya salatlah hina tumsun. Ketika masuk waktu senja ay tadkhuluna fil masa. Maksudnya masuk pada waktu sore. Wa fihi salatani. Ayat ini maksudnya menunjukkan kepada 2 salat, al-maghrib wal isya, yaitu salat maghrib dan isya. Wa hina tusbihun, dan salatlah ketika pagi hari. Maksudnya apa? Wa maknahu tadkhuluna fis sabah. Maksudnya salatlah kalian ketika masuk waktu subuh. Wa fihi salatus subhi, maksudnya salat subuh. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah segala puji. Fis samawati, di beberapa langit, wal ardi, dan bumi. I'tiradu wa maknahu yahmadu ahluha. Wa asyian ya. Atfun alahin wa fihi salatul asyr. Berarti kalau asyian ini maksudnya perintah salat asar ya, asar. Wa hina tudhirun, dan salatlah kalian ketika tudhirun. Apa tudhirun? Tadkhuluna fi dhahira wa fihi salatul zuhur. Maksudnya salat zuhur. Ini ada berapa? Salat maghrib, isya, subuh, asar, zuhur. Surah Ar-Rum ayat 17-18. Jediar, selamat datang di kebenaran. Oke. Kau kan pakai tafsir itu. Kau tidak menunjukkan di mana dalilnya itu. Ya kan, kau pakai tafsir. Dalilnya di mana biar saya bacakan? Nih, saya bacakan dari surat Mana dalilnya kata gimana sih? Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan Bertasbih itu pada apa pagi maksudnya? hari. Hah? Bertasbih itu apa maksudnya? Ya, kalian diperintahkan untuk sholat, betul? Ya, betul. Sholat Ya. ketika apa? Jadi, dengar dulu, Fasubhanallah. dengar. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pagi hari. Ya, Nah, sholat jadi apa itu namanya? saya bacakan di ayat 17 ini ada 2, yaitu petang hari dan pagi hari, betul? Petang Betul? itu masuk hampir maghrib sampai maghrib, itu petang namanya. Sholat asar dan sholat maghrib. Oke, di ayat 18, dan segala puji baiknya baik lagi di bumi pada malam hari dan pada waktu suhur tengah hari, betul? Nah, malam hari sholat isya. Ada berapa itu? Asyian, Ada berapa? sholat Ada asar, berapa kau hitung? senja, Ada waktu berapa? senja. Ada berapa Wahina waktu itu? tuhirun, zuhur, sholat zuhur. Iya, ada berapa waktu itu? Loh, kok ada berapa waktu? Ada 3 waktu di sana, Mas John. 3 waktu, salah dong. Loh, gimana sih? Yang pertama, Katamu Fasubhanalladzi tadi 5 hina- waktu. Pertama, Kau tusbihun, mengakui 3 waktu. asyian, Kamu tudhirun. tadi bilang 5 waktu. Sekarang kau bilang 3 waktu. Salah dong 3 waktu. Sholatnya 5 waktu, Mas John. Kalau waktunya itu fil masa, Iya. zuhur. Saya tanya. Gimana sih? Kalau Saya sholatnya 5 tanya. kali. Bentar bro, bentar, sabar. Ini berapa waktu bro di ayat ini? Lo dibaca fasubhan. Iya, berapa waktu kau bilang? Sekali lagi aku tanya berapa Hina waktu? tusbihun, 1 ketika pagi hari. Hina tumsun ketika petang. Tusbihun pagi. Asyian. Di mana waktu Asian? senja. Bentar dulu. Kau kutanya di ayat 17-18 Al-Rum ini ada berapa waktu? Sholat 5 waktu itu.
Di mana 5 waktu? Coba jelaskan. Bagaimana kau memperhitungkan ini 5 Gimana waktu? sih John ini? Tadi kau bilang 3 waktu. Gini, Sekarang John, kau John, bantah 5 waktu. John, perbedaannya, Aduh, John. inilah Kalau Ustaz saya Wafi. itu paham ilmu Anda itu bahasa Arab. enggak ini Kalau loh, kamu- enggak kalau kamu itu konsisten. kan bermodal terjemahan gitu loh. Loh, bukan kok terjemahan. Melalui terjemahan inilah coba, saya coba, mau coba, belajar John, tentang John. Islammu. Fasubhanallah hina tumsun satu. Itu tafsir Waktu itu. satu waktu itu ini ya, tafsir tumsun itu. ya. Itu tafsir. Bukan tafsir itu Tumsun. Tumsun ini bukan tafsir, ini ayatnya Mas John. Ayat asli itu. Lanjutkan Ustaz, lanjutkan. Tumsun maksudnya masuk pada waktu apa Tumsun? Tumsun kan dari kata masa Mas John. Gimana sih? Benar. Ini kan dengar. waktu petang. Waktu petang ini kan sholat maghrib dan Lanjutkan, isya. Apa lanjutkan. kalau bukan sholat maghrib dan isya? Waktu petang itu. Nih saya bacakan, saya ulangi lagi ya, ayat 17. Ya. Maka Tunggu dulu, bertasbihlah dengarkan kepada saya dulu. Allah. Dengarkan saya dulu, santai. Nah, fasubhanallah, sholatlah kalian hina tumsun ketika waktu petang. Satu waktu ya, petang. Satu, Kemudian walahul ham wahina tusbihun ketika pagi. Dua. dua, Wa asyian ini waktu senja. Tiga. ya senja itu petang, bro. Sore maksudnya Mas John. Iya, sore itu petang, petang itu sore. Gimana kau, bro? Lain Mas John. Senja, Sore itu petang, sore itu sama kalimatnya, bro. Itu artinya menjelang tengah mau maghrib. Itu dibilanglah petang, sore, senja. gila, Itu terserah kamu lah. waktunya. Kalau Loh, tumsun apa berarti bukan, kalau itu bukan asumsi saya. Pemahaman KBBI tentang senja itu sama dengan sore, sama dengan Oke petang. lah, apa terserah Anda wis, nggak apa-apa. Kemudian wahina tuhirun ketika waktu istiwa zuhur. Ada berapa waktu berarti? 4. Ada berapa? 4. Lo katanya kamu Asian sama Tumsun sama. Iya, 4 Kok malah ini ya. empat? Loh, jelas tuh petang hari, pagi hari 2. Kemudian malam Asian hari ini kan dan waktu juga Mas John. Asian ini apa maknanya? ASEAN apa maknanya? Ditanya malah nanya balik. Iya, Gimana sih? aku nggak tahu. Makanya kamu aku tadi bilang bertanya. Tumsun itu Tahu arti petang, Asian petang juga kan? Iya. Betul. Nah, kok bilang ada 4? Seharusnya bilang 3 dong. Gimana? Kau bilang 3. Kalau di ayat 17 ini saya bacakan ini ya. Petang hari 1. Pada pagi hari waktu subuh 2. Kemudian ayat 18. Pada malam hari 3. Dan pada waktu zuhur tengah hari 4. Jadi di ayat 17 dan 18 ini saya pahami ada 4 waktu. Oke, Petang, Anda pagi. pahami ada 4 waktu. Terus masalahnya di mana? Nah, lalu mengapa kalian melakukan yang ditulis di dalam hadis, yaitu 5 waktu? Loh, sholat waktu petang kan ada 2, maghrib sama isya Mas John. Di mana tertulis itu ada 2? Loh, sholat ketika waktu petang kan orang Islam dari dulu sejak zaman Nabi Muhammad itu ya maghrib dan isya Mas John. Iya, aku tahu dari dulu kalian melakukan Ini kan itu. menjelaskan Pernyataan waktunya, bukan dalilnya jumlah sholatnya, Mas itu John. 5 waktu itu tertulis di mana? Di mana, bro? Karena di sini 17-18 itu 4 waktu. Mas John, di dalam Al-Quran itu menjelaskan waktunya. Ingat ya, menjelaskan waktunya, bukan jumlah sholatnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, ya, jadi ayat ini kan turun kepada Nabi Muhammad kan? Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyaw wa hina tudhirun. Nah, ada beberapa waktu yang Allah turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad. Nah, otomatis karena ayat ini turunnya kepada Nabi Muhammad, Mas John, yang paham mengenai ayat ini kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya bahwa ayat ini perintah untuk sholat 5 waktu. Kan begitu Mas John? Enggak, itu kata Muhammadmu, enggak ada kata Allah. Loh, yang paham Al-Quran siapa Mas John kalau bukan Nabi Muhammad? Yang paham Al-Quran itu ya Allah itu Paulus sendiri. yang paham. Muhammad aja nggak paham itu Al-Quran itu apa, sehingga dia menafsirkan 5 waktu. Padahal Allah mengatakan 4 waktu. Nah, kalau kita komparasi sedikit Mas John ya, kalau kita komparasi ke Bible sama dengan itu Mas John, sama dengan gini dulu. Ketika Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Mana Yesus pernah bilang gitu? Betul. Yohanes tahu dari siapa? Ya.
Yesus sendiri yang berkata, barang siapa yang melihat aku, kamu telah melihat Allah. Mana dalilnya itu bahwa Ya. Yesus sendiri yang ngajari seperti itu? Yohanes sendiri yang mengatakan, barang siapa yang melihat aku, kamu telah melihat Allah. Bener, John. Mana ayatnya mana Mas John bahwa Yohanes- Yesus langsung ngajari Yohanes- Yohanes seperti itu mana? Yohanes 14 ayat 9 adalah perkataan Yesus sendiri, bro. Gak ada Mas John. Coba. Gak ada. Coba Sudah, baca sudah, Mas John. sudah. Bentar. Kita jangan dulu Coba, melebar ke coba Alkitab. baca dulu kan, Udah, kan ini nanti saya kita- perbandingan ya. Saya Oke. bukan sedang bertanya kepada Mas John Oke. ya. Saya perbandingan bahwa ketika ayat ini turun, yang paham itu mengenai ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, oke. Maka beliau menjelaskan kepada umatnya ini perintah 5 sholat seumpama. Nah, kalau Anda tetap ngotot, wah enggak itu karya karang-karangan Muhammad. Nah, sekarang saya balik ya, saya komparasi. Yohanes 1 ayat 1, dia tahu secara detail. Padahal di Markus, di Lukas, di Matius tidak tertulis seperti itu Mas John. Tapi Yohanes mengatakan pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Siapa yang ngajari Yohanes seperti itu? Ayo. Ya, nanti kita jawab itu ya. Jadi kita fokus Lah, dulu jawab pada dulu. Kita komparasi dulu. Kamu jangan Kita melebar komparasi dulu. balik Kalau Anda bertanya bisa menjawab itu, ini terjawab nantinya. Tuntaskan dulu pertanyaanku nanti, bro, Nah, baru ganti kamu balik kan tidak pertanyaan. paham-paham. Tadi kan saya Sebentar. jelaskan, kamu tidak paham-paham. Sebentar. Adalah menunjukkan perintah sholat 5 waktu. Karena Iya. yang paham ayat yang diturunkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Nah, kalau kamu tetap ngotot itu adalah karya Muhammad, maka Begini. saya tanya balik. Yohanes tahu dari siapa kalau Yesus itu pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah? Jawab. Kalau bisa Anda menjawab itu, maka ini juga selesai. Monggo. Mohon ini. Ustaz, boleh aku nambah dikit, Ustaz? Tunggu dulu Bunda. Ya. Jangan dulu, kau ini Rahma merusak aja kau. Coba. Yang ngajari Yohanes 1 ayat 1 itu siapa Mas John? Yang ngajari Yohanes itu? Mana Ya, pernah Tuhan, Yesus bilang Tuhan seperti itu? sendirilah yang mengajarinya. Di mana Makanya- dalilnya? Loh, segala perkataan yang dilakukan oleh Yohanes itu berdasarkan dari keinginan Tuhan. Iya, mana Kenapa kau dalilnya itu? Mana dalilnya? Yesus pernah ngajari seperti itu kepada Yohanes. Mana? Nanti saya tunjukkan. Kita fokus dulu Lu ya. kok nanti sekarang lah, saya kan Iya. tunjukkan dalil. Begini. Kamu minta dalil, saya bukain Aku tahu. tafsir. Tujuan Masa saya kita naik ke bertanya atas tentang ini ayat Anda dengan nanti sampai hari Naja. kiamat kamu nanti gak nunjukin. Aku naik ke atas ini karena kau tadi mengatakan silakan Kristen naik untuk bertanya Nah, kan tentang saya sudah Al-Quran. menjelaskan. Karena Anda tetap ngeyel, maka saya komparasi kepada kitab Anda. Andaikan Anda tidak ngeyel bahwa Anda terima kepada apa yang saya Oke. sampaikan, maka saya tidak akan Oke. mengkomparasi kepada kitab Dengar, Anda. Karena di dengar. kitab Anda juga banyak kontradiksi dan Iya, banyak halusinasi. iya. Santai, Maka santai. saya Pelan-pelan, bertanya, Pak Supir. Pelan-pelan, Yohanes pelan-pelan. 1 ayat 1 itu dikasih tahu kapan sama Yesus? Coba. Oke, pelan-pelan Pak Supir. Jadi begini. Ya, santai. Jadi kita tadi kan membahas tentang Al-Quran yang di dalam hadis. Jawab dulu Iya, itu Yohanes 1 ayat 1 itu. Jangan dulu kau Kapan Yesus ngajari itu kepada bertanya. Yohanes? Nanti aku Ayo, lupa coba. apa yang mau Yohanes bertanyakan. itu Aku ada asumsi, 3 apa dia dari pertanyaan. Yesus? Kalau asumsi berarti kita bukan kita fikir. Santai. Mohon maaf, Ustaz. Jawab. Satu menit, Ustaz. Satu menit ya, John. Aku tambahin, Ustaz. Inilah Aku mereka ini tambahin. memecah konsentrasi nih. Iya, gini, di Sengaja Anissa, mereka coba ini dengar. supaya saya Anissa bingung ya. apa yang mau dia jawab. Dengar ini. dulu. Anissa 103, ini Al-Quran ku sampaikan, John. Di Anissa 103, tolong di mute dulu supaya kamu dengar. Mute dulu supaya enggak noise. Tolong di mute dulu, John, mute. Ya, oke, terima kasih. Ternyata kamu yang noise ya, aduh. An-Nisa di surah An-Nisa 103, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Udah ditentukan waktunya ya. Nah, coba ini pemenggalannya ya. Al-Quran surah An-Nur 58, sholat subuh. Coba kamu buka situ atau catat dulu, sebentar kau buka. Surah Al-Qaf 39, sholat asar. Surah Hud 114, sholat maghrib. An-Nur surah An-Nur 58, sholat isya. Nah itu karena Rasulullah itu menjelaskan apa-apa supaya kita ini ya paham apa-apa yang di dalam Al-Quran, apa-apa keinginan Allah. Nah, Al-Quran langsung turun. Itu cari ya. Itu udah ada jawabannya. Malah bertentangan kau dengan Najah kau.
Loh itu penjelasan Ustadz tadi. Ini penjabarannya 58, 78, An-Nur, Jadi- Isra, Al-Isra, Udah. Hud. Kenapa udah? Lanjut, Itu Bro buka. Nadia. Udah ya, Nah, udah dijelasin. Ya udah. Kau cari waktu Ayo waktunya di jawab situ. John, jawab John. Saya sudah Nanti. tunjukin dalil, sekarang Silakan. kamu tunjukin dalil John. Nanti jangan kau balik bertanya. Ini kan kau Nanti bilang sih. tadi, silakan bertanya tentang Al-Quran. Kenapa kau langsung saya balik mau kalau bertanya Alkitab? orang kan beda John. Orang bertanya dengan mau debat Udah. kan beda John. Kalau orang Enggak, bertanya sudah, itu dijelaskan dalilnya. saya selesai. tidak berdebat. Dengar, Wafi, saya Coba tidak jawab, berdebat. jawab dulu John. Bentar, Saya diam pengen tahu. dulu. Kapan Saya Yesus tidak ngajari Yohanes mau 1 ayat berdebat. 1 kepada Yohanes? Dengar. Saya tidak berdebat ya. Artinya kalau memang kau mengatakan bahwa Muhammad mengatakan 5 waktu, yang tertulis di sini tadi kau bilang 3 waktu, 4 waktu ya. Itu urusan kalian lah. Untuk itu aku naikkan dulu pertanyaan kedua dulu. Ya, jawab dulu tadi John. Coba saya Nantilah dulu. penasaran itu saya John. Iya nanti. Saya naik dulu ke pertanyaan kedua. Saya penasaran. Bentar aja, 1 menit aja jawab. Coba 1 menit aja. Dalilnya mana? Jawab, ayo Bentar. jawab. Dalilnya udah jelas di dalam Yohanes 1 ayat 1. Itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Kenapa? Loh, Kalau kamu itu tidak percaya tintanya itu hitam perkataan John, itu Tuhan. perkataan Yohanes John, bukan perkataan Yesus John. Iya, perkataan Yohanes itu bersumber dari siapa? Nah, itulah yang kita minta. Kapan Yesus pernah ngajari Yohanes 1 ayat 1? Aku tanya, Yohanes itu mendapat informasi dari siapa? Nah iya, itu yang saya tanya. Itu mana dalilnya? Bahwa dia Jadi dapat jelas, informasi dari Yesus. apa yang dikatakan oleh Yohanes itu berdasarkan dari Roh Kudus ya, penyertaan Roh Kudus kepada apapun dia. pertanyaannya Roh Kudus solusinya. Bentar. Kita fokus ke pertanyaan kedua. Di dalam Al-Quran, saya tidak membaca satu perintah pun tentang sunat yang dilakukan oleh orang Muslim. Tidak ada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyuruh Muhammad dan pengikutnya untuk bersunat. Pertanyaan saya, sunat itu dilakukan atas perintah siapa? Di mana tertulis itu itu? saya oleh jawab kesunat. ada. John, di surah Al-Baqarah itu John, ada ayatnya. Tapi jawab dulu pertanyaan saya John. Nanti tuntaskan Ada itu dulu ayatnya, di 3 surah Al-Baqarah ada pertanyaan itu. Nah, saya. sekarang Saya sudah saya jawab tanya tadi dulu. itu dari Roh Kudus. Kapan Kau nggak Yesus terima itu ngajari urusanmu. kepada Yohanes? Jangan dijawab Roh Kudus lah John. Kalau Roh Kudus ini kan kita tidak bisa kelihatan gitu loh. Loh, Muhammad itu berpendapat dari mana dia? Coba John, saya minta data. Saya Kayak tadi tanya, gitu, Muhammad kamu bukain menafsirkan tafsir, 5 waktu kamu itu dia bersumber dari mana? Pak, sejarah. Jawab. Bro, jangan nangis, jawab. Ayo jawab. Kok takut kalian? Sekarang sunat Ya, kamu itu, pinter, jawab. dengar. Sunat itu di mana ayatnya ada perintahnya? Silakan. Biar saya buka. Jawab. Jawab dulu. Ayo. Nah, kalian kok takut? Gampang Kok? itu John, itu ayat Ya, gampang jawab. Kamu tanyakan masalah sunat. Silakan jawab kalau gampang. Lu jawab dulu kau. Jawab dulu lah John. Kan kita minta Di data, sini, data di sejarah, sini, atau- tadi Siapa kau bilang, silakan Oten bertanya seputar Al-Quran, ya, jangan lari kemana-mana. Kau jelaskan Al-Quranmu dulu. Ya gini. Kalau kamu tadi jawabnya pakai Roh Kudus, kamu kan sempat jawab tadi, tapi jawabnya kan pakai Roh Kudus. Iya. Saya tuh mintanya itu data, Mas John. Data seperti tafsir kah, hermeneutik. Saya tidak ada atau tafsir. Tidak ada tafsir. Kami tidak main tafsir. Mainnya apa? Main Roh Kudus. Iya, semua yang dikatakan itu adalah firman Tuhan. Asumsi. Dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah firman Tuhan. Sekarang Semua main Roh Kudus berarti ya. sudah saya jawab toh. Sekarang kau jawab di mana tentang sunat di dalam Lari ke Al-Quran. Roh Kudus. Kalau terjepit lari ke Roh Kudus dah. Bro, tolong jawab di surat apa? Sedangkan tentang muridnya sunat. Yesus aja nggak Pertanyaannya, tahu Roh Kudus nama artinya. Roh Kudus gimana sih Saya lu, sudah John? jawab bahwa firman Tuhan itu bersumber dari Roh Kudus. Nah, sekarang kau jawab di mana Al-Quran mengatakan sunat? Berarti nggak ada datanya itu John. Semuanya dari Roh Kudus semuanya ya, dari awal sampai akhir Bible itu ya. Itu adalah tulisan Yohanes. Tulisan Yohanes itu diilhami dari Roh Kudus. Sekarang pertanyaan saya, di mana ayat perintah sunat? Monggo. Oke. Saya kasihan sama kamu John. Saya kasih tahu John ya. Ini John. Surat Ini, apa ini, biar ini. dicari? Jadi jawabannya Roh Kudus berarti ya. Roh Kudus Ya. jawabannya teman-teman dicatat loh. Roh Kudus. Silakan. Ya ini masalah sunat Mas John. Masalah sunat Ayat. sekarang. Ayat berapa?
Surat apa? Tunggu dulu, saya buka dulu. Saya ini kan pakai data, ada pakai Roh Kudus. Saya ada Roh Kudusnya, Mas John. Mana sih? Oke, silakan datamu. Iya, saya tidak punya Roh Kudus soalnya. Jadi saya pakai data, Mas Sambil John. nyari Ustadz Tafi, mohon izin saya sebentar aja, setelah itu saya izin turun, boleh ya? Oke, monggo. Oke, kan gini Ustadz Tafi, saya kan, si John kan ada janji sama saya 3 hari yang lalu membahas mengenai transmisi kitab suci yang dia sendiri minta. Dimit dulu John, John, dimit. Nah, kan dia sendiri yang janji Ustadz Tafi bahwasanya 3 hari lagi bro, ayo kita debat lagi kan gitu soal transmisi kitab suci. Nah sekarang saya mau tagih, John nanti malam waktunya 3 hari pas. Jam berapa Ya. Nanti malam terserah kamu, nanti tag saya ya. Kamu live saya masuk. Oke, nah, saya follow dulu yang ini ya. Oke, sudah janji ya, jangan diingkari lagi ya. Ya, tenang kau. Pasti aku Ingat masuk. ya, udah aku follow, coba follow Iya. balik John. Coba follow balik John. Nanti saya Sekarang follow balik. Tenang. Sekarang follow balik John. Merusak aja kerjamu ini. Aduh, Iya nggak orang apa-apa, kenapa? Bentar, Coba bentar, follow bentar. balik, mana follow balik John? Bentar dulu si Ardi. Ini loh, di sini ini lah aku. Bentar, ini aku cari tahu namamu dulu biar tag. Loh, Udah, kenapa dicari? Ini loh diteken, ini loh merah-merah. Ini loh diteken Udah. terus ditambahkan. Udah kan? Diteken terus Ya, ditambahkan. udah belum? Lihat dulu. Oh ya udah, oke. Ngomel Sip, gitu aja ya. jam kayak ibu-ibu. Oke, sip gitu aja Ustadz Tafi. Saya mohon izin turun Ya. dulu mau ngajar ini. Turun. Siap. Siapkanlah dirimu ntar malam. Oke, teman-teman mohon izin di follow ya biar bisa live nanti malam, teman-teman. Oke. Thank you Ustadz Tafi. Terima kasih. Silakan Barakallahu fikum untuk Bro Tanya, Fakih. Yuk. Surat apa, ayat Terima berapa? kasih. Saya baca. Ya, Sebelum Mas Ustadz John. Wafi menjelaskan ayatnya, Wafi menjelaskan ayatnya, saya izin bentar aja, setengah menit aja lah. Habis ini langsung turun ya. Bentar John. Yohanes 1 ayat 1 itu yang pertama bukan ucapan Yesus dan tidak ada legitimasi dari Yesus. Udah itu aja. Sebentar, Bang Al Ayubi nanti malam bisa buka anu nggak? Buka apa room nggak, Bang Al Ayubi nanti malam? Insya Allah nanti Bang Ardian. Nah, John jam 19.30 WIB di roomnya Bang Al Ayubi gimana? Udah tag aja lah nanti kalau kulihat kau live aku hadir udah. Pokoknya di Bang Al Ayubi sekarang aku kasih tahu Di neraka gitu pun loh. akan kudatangi. Asal kau Aduh. live ke neraka pun aku datang. Tenang aja. Iya, kau. ya udah, kan? ya udah. Udah Oke, puas oke, kau. di Al Ke Ayubi neraka ya. pun aja kudatangi kau. Udah lah jangan gitu lah John. Siapkan Bilang nanti iya manuskrip gitu loh. Al-Quranmu ya, karena saya butuh penjelasan tentang manuskrip dari Al-Quran, kodek Loh, dari Al-Quran. pembahasan itu apa. soal transmisi kok. Iya, saya butuh. Tahu nggak Saya butuh aslinya, kodeknya mana, manuskripnya mana. iya, gampang itu John. Siapkan itu. Gampang Jangan itu, kau John. hanya untuk kemenanganmu saja kau gunakan. Kemarin kan kamu udah kalah. Gampang Saya sudah itu. tahu kau sudah mempersiapkan data, sedangkan saya belum mempersiapkan data. Yang salah siapa? Yang salah itu adalah kamu Yang salah itu adalah kamu yang menantangi saya. Yang salah siapa? Saya sudah siap datanya, kamu belum siap datanya, kemudian kamu menerima tantangan saya. Yang salah siapa? Ya, saya salah karena Nah, tidak gitu dong, mempersiapkan pinter. data. Ya udah, kamu sekarang salah. kau Udah, diem. persiapkan data di mana manuskrip dengan kodek daripada Al-Qur'an. Saya Iya butuh itu. John. Oke, Nanti udah. saya kasih tempe. Nah, udah cukup nyari koin. Udah Lu cukup. ngapain Selesai. koin? Ini bukan koin ini Udah, followers udah. ini. Kok koin lu? Bentar. Nadia Media dilanjut. Oke, sip, gitu aja ya. Bang Al Ayubi nanti malam ya. Mohon izin ya. Oke, Ustadz Wafi, thank you ya. Barakallah. Assalamualaikum. Host Bang Yonatan Andar, terima kasih. Bunda Rahma, Bang Yan. Ya, silakan. Nadia Media silakan lanjut. Ayatnya berapa? Biar saya buka. Pasti Bang Andreas. Nah, ini ya, yang pertama kamu buka dulu, ada 2 ayat ya yang berkaitan. Yang pertama kamu buka dulu surah An-Nahl ayat 1 2 3 Mas John. Surah An-Nahl ayat 1 2 3 dulu dibuka. Ayat 123 surah An-Nahl Mas John. Surah An-Nahl 1 2 3 dulu dibuka. Oke, saya bacakan dulu ya. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat. Mana Datangnya. itu? Salah itu loh. An-Nahl.
Iya, An-Nahl ayat 1. Bunyinya 1, 2, seperti ini. 3. 123. Iya, 123. Oh, 123, coba dibuka. gue pikir ayat 1, ayat 2, ayat 3. An-Nahl 123. An-Nahl 123. Hmm. An-Nahl 123. Sebentar kau tunjukkan perintah nyanyi-nyanyi di gerejamu ya, Aduh, ribut aja kau. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim sebagai yang hanif yang tidak termasuk orang-orang musyrik. Itu ayatnya. 123. Sudah. Itu awalnya ya. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Summa auhayna, kemudian kami wahyukan kepada ilaika, kepadamu. Ka itu ilaika, ka-nya itu kepada Nabi Muhammad. Ka kan kamu tuh. Kamu itu kepada Nabi Muhammad. Summa auhayna, kemudian kita wahyukan ilaika kepadamu Muhammad. Apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang-orang yang musyrik. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yang hanif. Sekarang Mas John buka surah Al-Baqarah ayat 124. 124. Al-Baqarah 124. 124. Ya, buka surah Al-Baqarah ayat 124. Dia berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ia berkata, mana Mas John? 124. Iya, Al-Baqarah ayat 124, betul? Ya, terus dibaca. Dia berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia berkata, dan dari anak cucuku, Allah berfirman, benar Itu, aduh, separuh yang kamu baca itu, satu ayat lah. Oh, ntar dulu, aku baca ini loh. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia dan juga dari anak cucuku. Nah, di mana kedua ayat itu menceritakan tentang sunat? Oke, sekarang gini Mas John. Ini saya maknai satu-satu ya kalimatnya ya. Ini saya tidak pakai tafsir. Saya tidak pakai tafsir dulu, langsung ayatnya dulu ya ini ya. Silakan. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa idzi batala, dan tatkala Allah menguji Ibrahim, Nabi Ibrahim. Siapa yang menguji? Rabbuhu, Tuhannya Allah. Bikalimatin, dengan beberapa perintah. Allah menguji Nabi Ibrahim, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim beberapa perintah. Beberapa kalimat, beberapa perintah. Fa'atammahun, lantas Ibrahim langsung menyempurnakannya. Nah, kamu harus tahu Mas John, apa saja perintah-perintah itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ini apa bacanya Mas John? Ini apa bacanya nih? Coba Mas Al-Ayyubi, Ustaz Al-Ayyubi baca, apa bacanya? Jelaskanlah. Mana tahu dia Al-Ayyubi itu. Khitan. Dia Khitan tahu. itu apa Mas John? Hah? Khitan itu apa? Congormu itu John, diterangin kok ngeyel toh John. Udah, kau belajar aja sama Ustadz Wafi. Kalau kau disuruh menjelaskan kitabmu, kau mabuk John. Diam. Makanya Kau belajar khitan dan ini bisa apa, jawab. John? Khitan ini apa? Lanjut, Rafi. Iya, khitan itu apa artinya? Khitan sunat. Nah, biar selamat datang di kebenaran Mas John. Jadi beberapa perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, ini kan kalimat kata jamak ya. Ada beberapa perintah. Apa saja perintahnya? Salah satunya ini, al-khitan, as-sunnat. Kalau kata orang Madura, bersunat. Itu siapa yang nulis itu? Nabi Muhammad disuruh itu siapa? Siapa yang buat khitan itu siapa? Hanif.
Mila Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, salah satu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim adalah al-khitan, sunat, jitiar. Kepada siapa? Apanya kepada siapa, Mas John? Itu hitan tadi, itu tafsiran siapa yang kau pakai barusan? Loh, kok tafsiran? Itu beberapa perintah. Iya, Allah kan memberikan beberapa hitan perintah. tadi. Otomatis kan kita nanya kan? Di Apa mana? saja perintah itu? Kan begitu. Yang nafsir itu siapa? Loh, yang nafsiri ini kok nafsir sih? Ini bukan nafsir, Mas John. Kalau nafsir itu menjelaskan sesuatu yang masih syubhat, itu nafsir. Ini menjelaskan beberapa makna dari beberapa perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Di surah An-Nahl ayat 123, Allah secara tegas menyuruh Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, salah satu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim adalah khitan, sunat, gitu loh. Di mana itu tertulis yang kau bilang hitan, sunat itu di mana? Di ayat berapa itu? Lah, itu penjelasan beberapa perintahnya itu, Mas John. Itu namanya tafsir, betul? Loh, terus kalau kita nanya, apa saja perintahnya Tuhan itu gimana? Saya bilang, itu tadi tafsir, betul? Penjelasan itu? Ya iyalah, Iya, gimana sih? betul. Kau jujur kan, kayak gitu aku minta. Bahwa yang kau bacakan tadi adalah sebuah kalau tafsir semuanya ada orang atau nanya. penjelasan. Nah, siapa yang menjelaskan itu? Aku tanya. Siapa orang yang Ya menjelaskan para ayat itu? ulama lah, Mas John. Siapa? Gimana sih? Siapa? Para ulama lah. Imam Oh, bukan Suyuti. Muhammad. Bukan Muhammad yang menjelaskan itu. Ya, berarti dia Nabi Muhammad sunnah. Tahu dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad, Mas John? Berarti ulamamu lebih tinggi daripada Muhammad sehingga dia mampu menafsirkan ayat itu. Kasih hadisnya Ustadz Rasulullah tentang Nabi Muhammad Akhirnya itu kembali mengatakan begini, kepada Mas John. hadis. Mas John, Nabi Muhammad itu mengatakan ya, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Silakan, orang silakan. yang bisa menafsiri Al-Qur'an itu adalah para ulama. Oh, Itu Mas John ya. berarti Ada Muhammad nggak validasinya, mampu, Mas bro. John. Berarti Muhammad Ada nggak mampu. validasinya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan wa idza hakamal hakim tsumma jatahada fa asaba falahu ajroni. Ketika seorang hakim, seorang ulama menafsiri Al-Qur'an berijtihad, Iya, lalu ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ada validasinya, Mas John? Iya, saya tahu. Saya tahu ada validasi. Nah. Saya cuma mengatakan yang kau bacakan barusan itu adalah penafsiran atau penjelasan dari ulama, betul? Ya, Betul, betul kan? Betul. Ya, artinya tidak ada perkataan di dalam Tunggu ayat dulu, itu Bunda Rahma. menyebut tentang hitan atau sunat. Tetapi dari penjelasan ulama kalian, dia mengartikan, menafsirkan ayat tersebut adalah termasuklah perintah tentang hitan. Betul? Nah, kita lihat faktanya dalam Ya. sejarah. Beberapa kalimat, beberapa perintah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim ini apa kalau bukan hitan? Kamu kalau ada data pembanding, tidak apa-apa, Mas John. Seumpama kamu menemukan, oh beberapa perintah kepada Ibrahim ini ternyata bukan hitan. Monggo. Saya Ada nggak kamu saya data tidak pembandingnya? mau menafsirkan tentang itu, bro. Saya hanya mau menanyakan yang mengatakan tentang hitan tadi itu perkataan penjelasan siapa? Kau mengatakan itu adalah penjelasan Ya. ulama Republik Indonesia lah saya bilang ya, ulama Ya. Republik Indonesia yang mengatakan bahwa itu menceritakan Bukan tentang ulama Indonesia ini, ulama mana dunia itu? ini. Ulama dunia lah, oke lah, ulama dunia lah yang mengatakan bahwa itu adalah hitan, itu adalah penafsiran atau penjelasan mereka. Karena sesungguhnya tidak ada kata hitan di ayat yang kau maksud di 123 maupun di 124. Pengennya si John ini letter like ada hitan atau sunat itu loh, Bang. Sunatnya nggak ada, Mas John. Nah, Pertanyaannya, itu, Nabi Musa itu. ada nggak? Coba di mana Nabi Musa disunat, ayo. Tunggu dulu Bang Yan, jangan dulu Bang Yan. Jangan Aduh, dulu, jangan dulu. Melep. Tunggu dulu ya, biar gak terputus. Ya. Jadi tidak ada memang kata perintah tentang sunat. Ya, itu hanyalah Nah, terus kalau ada orang bertanya, Mas John, beberapa perintah kepada Abraham ini apa saja? Apa jawabannya nanti? Ya, kalau tentang apa yang dilakukan oleh Abraham itu kan harus kembali kepada kitab yang menceritakan tentang Abraham, betul? Loh, kok kepada kitab? Ini gak ada kaitannya sama kitab. Ada Allah memerintahkan beberapa perintah langsung kepada Nabi Ibrahim. Iya. Bukan tertulis di kitab ini ya. Allah Aku memerintahkan tanya beberapa dengan perintah kepada kau, Nabi Ibrahim. Lalu ada ulamamu orang itu, nanya, ulamamu Paham, itu John, ya? mendapat penjelasan itu dari mana? Bahwa ada Tunggu dulu, hitan Mas itu dari John. mana? Jangan dipotong dulu. Ya, silakan, gantian silakan. lah. Ya. Monggo, Al-Quran mengklaim, Al-Quran sudah mengklaim, sudah menetapkan Allah pernah memberikan beberapa perintah kepada Abraham.
Ini Al-Quran, kita tidak bahas Bible, tidak bahas perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, lalu seumpama nih ada orang di luar Islam bertanya kayak Mas John, apa saja perintah itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim apa saja? Nanti jawabannya gimana Mas John? Dari mana mereka tahu perintah Nabi Ibrahim itu adalah salah satunya sunat? Dapat informasi dari nanya mana dia? balik sih. Saya tanya, Jangan ulamamu kebiasaan itu, kalau ditanya nanya balik Mas John. loh, ulamamu itu tahu dari mana informasi tentang sunat? Mas John, ini ada sanadnya Mas John. Loh, ini perkataan Allah bukan sanad yang saya bahas ini. Berarti sanad itu perkataan Muhammad dong. Ulama itu kalau nggak ada referensinya tidak mungkin berani Ya, ngomong. dari Mas mana referensinya? Aku tanya. Silakan. John. Hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang khitan banyak sekali Mas John. Nah, berarti kan balik-balik kau bawa hadis dong. Kan kembali kepada perkataan Nabi Muhammad, betul? Yang memerintahkan kita ikut ajaran Nabi Ibrahim kan Allah tadi. Saya Salah tanya, satunya kan sunat. Itu kan ulamamu, ajaran siapa sunat itu, Mas John? dengar baik-baik pertanyaanku. Dari mana ulamamu bisa menjelaskan atau menafsirkan bahwa salah satu perintah dari Ibrahim Dari Nabi itu Muhammad. adalah Dari Nabi Muhammad. Nah, sekarang Muhammad dapat informasi dari mana? Ya dari Allah lah Mas John. Di Gimana sih? ayat berapa dia dapat informasi itu? Silakan jelaskan. Yang kita baca dari tadi apa Mas John? Mana Makanya saya ada? kan di Tidak awal ada kata bilang, sunat di sana. Kau bilang sunat di mana ayatnya kata sunat? Kalau letterlek semua, oh begini, oke. Aduh. Ini kan kamu sudah mulai ngeyel ya. Kalau minta letterlek, sekarang saya tanya Mas John, di dalam Yohanes 8 ayat ke-6, itu jawabannya. Inilah jurus-jurus kalian itu. Ustaz, bukannya Ayo, jawab, Mas bukannya John. Di dalam bahas Yohanes 8 Al-Quran, ayat Alkitab, 6. kau bahas lagi Alkitab kami. Seharusnya kau menjelaskan Al-Quranmu, bukan bertanya Sudah Alkitab. dijelaskan tapi ngeyel. Saya tanya, dari mana Muhammad dapat informasi tentang sunat? Sendiri, gitu loh John. Aku Maksudnya tanya, John. Muhammad itu dapat informasi sunat dari mana? Al-Quran itu asumsi juga ya berarti ya. Iya. Turunin aja. Gus Jonathan Nandar masih ada nggak? Dibukain dong Gus. Dari Gus mana Jonathan. Muhammad dapat informasi tentang hitan itu? Dia dapat dari mana? Dalilnya Gini aja. Kan kamu selalu minta letterlek ya, selalu minta letterlek. Kita bandingkan dengan Bible seumpama. Nggak usah dulu kita bandingkan dengan kitab orang lain. Iya, mintanya kan jelaskan dulu kitabmu. Kenapa Nggak ada kau yang bahas punya- kitab orang lain? Mau dibuka itu Ini ya. otakmu. Mau dibuka Kau otakmu tak yang usah banyak makan bandingkan dengan haram kitab supaya orang kau lain. paham. Kitab orang lain itu palsu. Kitab Quran itu palsu, jangan dipercaya, jangan dipercaya. Kitab itu Yohanes palsu. berapa, Ustaz Wafi? Al-Quran yang benar, Al-Quran yang benar. Kitab Yohanes Quran itu 8 palsu. ayat ke-6. Jangan dipercaya, Yohanes kitab 8 Quran ayat itu 6. palsu. Jangan aja Ustaz bikin capek. Yang bilang Jangan aja itu ini bukan orang. kita sebenarnya. Itu Henry. Gak ada Henry Jerusalem itu motivasi dan mengatakan tendang aja. Kitab ayat biar- ini tidak asli. Ayo, gitu. ayo. Yohanes 8 ayat 6. Biar Ustaz Wafi yang jelaskan. Tendang aja si Oon ini. Orang-orang ini. Dua-dua ini Oon ini oten-oten yang nggak berkualitas ini. Tendang aja jujur ya. Biar Ustaz yang jelaskan. Mintanya kan letterlek ya. Mintanya letterlek. Oke. Kalau nggak ditanya dari mana perintah nyanyi-nyanyi di gerejamu kok mencret. Nah ditanyain kok dari mana itu yang tentang sunatnya bisa jawab. Berarti Bukan ada itu. 5 fitrah hadis Rasulullah, 5 fitrah manusia, 5 fitrah manusia itu hadis Rasulullah. mereka ngambil pandangan sendiri asumsi. Sampai semua sampah dinaikkan. Ini si tukang bakso ini, aduh, orang Oon, gak ada ilmu Nih. dia. Yang Bunda, naik itu diam Kristen dulu, yang Bunda. pinter lah. Silakan Izin Ustaz. Bunda ya. Ini ya. Yohanes 8 ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Sekarang saya tanya Mas John, yang ditulis Yesus di tanah ini apa? Ya jelas saya nggak tahu lah, mana aku tahu apa yang ditulis. Nah, itulah makanya Coba kau gunanya jelaskan, ulama kalau kau tahu apa? menafsirkan sesuatu, Enggak. gunanya Rasulullah menjelaskan suatu ayat, gunanya seperti itu Mas John. Iya, menurut kau Agar kalau apa? ada ayat-ayat yang kayak begini, Sekarang itu saya bisa tanya. dijawab. Tetapi Yesus membungkuk, aduh, ya. Enggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut. Bunda jadi Rahma ya, sudah teman-teman jadi ya, itu moderator gunanya bisa tafsir, naikkan dan turun penafsiran sekarang para ya. ulama kan begitu gunanya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya.
Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, kalau kita tanya, Yesus ini nulis apa di tanah? Yesus ini sedang nulis apa di tanah ini? Kan kita tidak akan tahu kan kalau tanpa penjelasan dari para pakar. Ini tertulis di dalam Yohanes 8 nomor 6. Masa Yesus lagi gabut ini? Atau lagi pusing mungkin? Atau lagi gak ada kerjaan nulis di tanah? Atau seperti Naruto dan Hatake Kakashi Itachi Uchiha itu sedang mengeluarkan jurus Kage Bunshin no Jutsu itu? Nah kan nggak bisa kan? Maka ini harus dijelaskan secara detail oleh para pakar agar paham gitu loh. Bukan apa yang ditulis, ya gak tahu saya, terserah dia. Itu namanya imani saja, Mas John. Kita sebagai umat Islam itu tidak diajari imani saja, kita diajari berpikir. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu itu Yesus lagi nulis apa tahu itu. Dia lagi nulis kenapa katanya ini oten-oten kok pada goblok katanya umat gua gitu. Tulisannya bukan gitu. Tulisannya I love you Maria Magdalena, you married me. Itu tanya, benar nggak? Kesel kalau dijelasin kok nggak ngerti-ngerti itu. Dijawab banget tuh. Dijawab sok tahu, ya kan? Ustadz Wafi sudah menjawab dari tadi, ya kan? Apa aja perintah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim sudah dijelaskan. Intinya nggak mau, intinya harus ada tertulis dalam Al-Quran. Nah, Bang, kalau misalnya adil, ya kan? Kita balikkan kepada mereka, ya, gitu kan? Si John malah bilangnya apa tadi? sebebel-bebelnya orang itu sama perkataan Gus Wafi tadi itu